Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran kita di pelajaran PAI dengan bab yang baru, yang mana materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, sekarang kita akan bahas seberapa besar pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Baik, Mister harapkan anak-anakku menyimak dan memperhatikan dengan baik agar tidak salah penafsiran dalam memahami materi ini. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah esensi SMP Talfawas yang berkaitan dengan pembelajaran ini sangatlah erat, ya, yang mana di dalamnya ada unsur self leadership, bagaimana kekhalifahan Abbasiyah memimpin pada masa itu, ya. Lalu dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan ini tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada karakter gemar membaca dan gemar menulis dari penduduk atau masyarakat di Bani Abbasiyah. Itu pun jadi cerminan untuk kita untuk selalu terus membaca dan menulis. Yang terakhir adalah berakhlakul karimah, selalu mengedepankan akhlak dan adab agar kita bisa selalu menjadi tauladan yang baik itu bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini adalah kaitan esensi dalam pembelajaran kita. Lalu berikutnya, sejarah. Kita akan bahas sejarahnya. Dinasti Abbasiyah dinasabkan atau diberikan kepada Al-Abbas, yang mana Al-Abbas adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saff bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau yang lebih dikenal oleh Abu Abbas, pada tahun 1302 Hijriah, 132 Hijrah atau 750 Masehi, yang mana dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah. Dan pada masa 132 Hijriah, di mana itu merupakan hari hancurnya dinasti Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Itu ada sejarah singkatnya. Nah, pola pemerintahan tidak seperti dalam pola pemerintahan yang ada di dinasti Bani Umayyah. Jika di Bani Umayyah ada 14 khalifah pada masa itu yang memimpin, sedangkan di pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi masa Abbasiyah 1 yang menjabat pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Begitu juga pada masa Abbasiyah kedua, yaitu dimulai dari 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Jadi kalau diperhitungkan kekhalifahannya itu lebih lama dibandingkan kekhalifahan pada masa-masa Bani Umayyah. Dan yang keempat terakhir adalah masa Abbasiyah keempat, dari 447 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 1555 Masehi sampai 1258 Masehi. Ini adalah pola pemerintahan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Adapun kekhalifahan atau khalifah yang memimpin pada masa itu bisa anak-anak atau teman-teman baca sekalian di dalam buku yang ada di dalam pelajaran PAI kelas 8. Kita lanjut. Nah, Baghdad sebagai peradaban Islam. Baghdad memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yang mana Baghdad merupakan kota ilmu pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kenapa seperti itu? Kenapa dibilang atau disebut sebagai peradaban Islam, sumber ilmu pengetahuan? Karena pada dinasti Bani Abbasiyah, Baghdad merupakan kota yang sangat lengkap dari segi fasilitas. Terdapat fasilitas yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan seperti adanya perpustakaan, penerjemahan buku-buku dari bangsa lain, dari bahasa yang lain diterjemahkan dalam bahasa Arab, begitupun sebaliknya. Ada laboratorium untuk menunjang penelitian, ada observasium,
yang mana tujuannya untuk terus meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada rumah sakit, ada perguruan tinggi. Nah, ini merupakan sebuah titik di mana perkembangan dinasti Abbasiyah sangat mempengaruhi dunia dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karena merupakan negara yang sangat kota yang sangat berpengaruh pada ilmu pengetahuan, dan Baghdad merupakan titik juga kehancuran dari dinasti Bani Abbasiyah. Kenapa? Karena nanti kita akan jelaskan kenapa negara Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah itu bisa hancur. Nah, lalu apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Bani Abbasiyah? Yang pertama ada ilmu nakli, ada ilmu akli. Apa itu ilmu nakli? Ilmu nakli adalah ilmu tulisan yang mana pada dinasti Bani Abbasiyah mereka mulai menulis, ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, ilmu fikih. Mereka dari pemikirannya, hasil dari pemahaman terhadap Al-Quran, hadis dan sebagainya dijadikan sebuah tulisan. Makanya disebut ilmu nakli, artinya tulisan. Lalu berikutnya ada ilmu akli. Mereka juga memperdalam ilmu akal. Berdasarkan hasil pemikiran mereka dibuatlah ilmu-ilmu ini. Ada ilmu filsafat, kedokteran. Nah, kalau di dinasti Bani Umayyah itu belum ada ilmu optik. Tapi di dinasti Bani Abbasiyah ada ilmu optik, ada matematika yang sampai sekarang kita bisa rasakan, ada ilmu kimia juga sampai sekarang kita rasakan, ilmu sejarah, geografi, seni rupa, seni musik, seni sastra, mesin dan teknologi. Ini merupakan ilmu yang sekarang kita pelajari, ternyata sudah ada pada masa kurang lebih 800 sekian Masehi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dampaknya sangat besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan karena masih sampai saat ini kita masih bisa pelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya. Itu luar biasa perkembangan di masa dinasti Bani Abbasiyah. Lalu berikutnya, nah, akhir kekuasaan. Kenapa dinasti Bani Abbasiyah hancur? Nah, tadi ada kaitannya dengan kota Baghdad. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Dinasti Abbasiyah berakhir saat kota Baghdad diserang dan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Coba perhatikan, ketika bangsa Mongol menyerang kota Baghdad, ya, inilah ada titik kehancuran. Kenapa? Karena pada penyerangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, ya, Khalifah Al-Muqtasim, yang mana Khalifah Al-Muqtasim bila adalah khalifah terakhir pada masa dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pada masa Abbasiyah keempat, dan keluarganya dibunuh oleh pasukan Mongol. Lalu buku-buku yang ada di Bait Al-Hikam yang ada di kota Baghdad dibakar, dibuang ke sungai Tigris. Sehingga apa? Air sungainya berubah menjadi hitam karena tintanya yang pudar, yang luntur. Ya, semua fasilitas di kota Baghdad dihancurkan, sehingga disitulah awal mula kehancuran kota atau kehancuran dinasti Bani Abbasiyah. Ya, nah maka dari itu kota ilmu atau Baghdad itu merupakan sebuah pusat dari peradaban Islam. Ya, ketika dihancurkan maka hancur pula, ya, dinasti Bani Abbasiyah. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ya, baik, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, untuk terus belajar terus, ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun tugas, ya, nanti akan bisa share di Google Classroom. Ya, harus dikumpulkan hari ini terakhir jam 10. Apabila anak-anakku telat dalam mengumpulkan tugas, maka anak-anakku harus japri ke Mister langsung terkait dengan penugasan hari ini. Ini merupakan bab terakhir di pembelajaran PAI kelas 8. Semoga anak-anakku bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selalu diberikan kekuatan ketabahan dalam menjalani pembelajaran ini. Ya, semangat terus, jangan pantang menyerah. Terus kembangkan potensi diri agar bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Mister akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.